Dua orang remaja asal Kota Malang yang merupakan kurir narkoba berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Sukun. Dari penangkapan dua pelaku ini, polisi menyita barang bukti berupa 7 bungkus sedang berisi daun ganja kering. Dua orang pelaku yang merupakan kurir narkoba dan berhasil diringkus petugas kepolisian Satreskrim Polsek Sukun, yakni berinisial MDF berusia 19 tahun, warga Jalan Pisang Candi Sukun, dan MFR berusia 18 tahun, warga Jalan Kapten Tendean Kasin Klojen, Kota Malang. Dua orang pelaku ini ditangkap polisi seusai mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja kering. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 7 bungkus sedang berisi daun ganja serta telepon genggam. Dua pelaku tersebut kemudian dikeler ke Polsek Sukun untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua pelaku mengaku barang bukti berupa daun ganja kering tersebut merupakan milik seseorang berinisial F. Mereka hanya mengambil dan akan diantarkan ke orang lain. Saat mengambil dan mengantar, kedua pelaku tidak bertemu pemilik barang karena menggunakan sistem ranjau, di mana ganja diletakkan di suatu tempat yang dijanjikan dan kemudian diambil oleh kedua pelaku. Akibat perbuatan yang dilakukan, kedua pelaku akan dijerat pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun. Sementara polisi saat ini masih mengejar pelaku yang memasok barang kepada kedua pelaku. Kronologis setelah terjadi dugaan tindak pidana tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja. Kronologisnya yaitu kronologis penangkapan, yaitu setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka, atau kita lidik dulu tentunya ya, MDF, kemudian dilakukan penggeledahan di rumahnya, tempat tertutup lainnya. Di alamatnya rumahnya tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 bungkus barang warna coklat jenis narkotika, jenis ganja. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, Satreskrim Polsek Lowokwaru menangkap seorang pria asal Pakishaji, Kabupaten Malang, karena terlibat kasus pemerasan dan pemerkosaan terhadap salah satu kenalannya. Polisi juga menyita HP, uang tunai yang merupakan hasil kejahatan pelaku. Irwan Yulianto, pria berusia 23 tahun, warga desa Genengan Pakishaji, Kabupaten Malang, harus berurusan dengan petugas kepolisian lantaran perbuatannya yang tidak terpuji. Ia ditangkap polisi karena melakukan aksi pemerasan dan pemerkosaan terhadap korban, seorang perempuan berinisial NH yang merupakan kenalannya di media sosial. Aksi pelaku ini bermula saat pelaku yang mengenal korban melalui media sosial kemudian berniat bertemu dan berkencan. Namun di saat bertemu korban ini, pelaku kemudian mengikat korban dan mengancamnya menggunakan pisau. Pelaku berhasil menggasak barang-barang milik korban seperti telepon genggam dan uang tunai sebanyak Rp100.000. Selain mengambil barang, pelaku juga memperkosa korbannya. Pelaku mengaku dirinya terpaksa memeras korban karena terlilit hutang. Rencananya, barang yang ia rampas dari korban akan dijual untuk melunasi hutangnya. Sementara akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku akan dijerat 2 pasal berlapis, yakni pasal 368 KUHP dan 285 KUHP, dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dia ini awal mulanya, ini melalui Twitter, ya, dia kenalan, itu baru setelah itu janjian, tempat, ya, setelah suatu tempat itu baru dia melakukan ini pengancaman termasuk pemerasan, ya, melakukan pemerasan. Jadi dia dengan tangannya diikat, kemudian diancam pakai pisau lipat itu, taruh di lehernya, dan dia minta barang-barangnya yang dibawa. Kebetulan waktu itu memang ada uang 100.000 ikan, terus ada HP, ya, itu juga diberikan karena yang lainnya nggak ada. Itu setelah diberikan baru dia melakukan pemerkosaan, ya, tempat itu juga. Simon Alfredo melaporkan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengizinkan pelaksanaan mudik Lebaran 1442 Hijriah bagi para santri di wilayah Jawa Timur. Hal ini diikuti pemerintah Kota Batu sehingga ratusan santri beberapa pondok pesantren di Kota Batu diberi kelonggaran untuk mudik ke kampung halamannya. Santri turut menjadi kelompok yang tak boleh mudik pada perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah. Meski larangan santri untuk mudik telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, namun pemerintah Kota Batu tidak sepenuhnya mengikuti instruksi tersebut. Santri di Kota Batu diperbolehkan mudik, namun dengan batasan dan pengetatan. Meski larangan santri mudik telah dikeluarkan Kementerian Agama, namun pihak pemerintah Kota Batu tidak sepenuhnya mengikuti instruksi tersebut. Hingga saat ini Kota Batu tetap memperbolehkan santri mudik, namun dengan pengetatan dan batasan. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menjelaskan, diperbolehkannya santri mudik ini berdasarkan pada arahan Gubernur Jawa Timur belum lama ini dalam rakor menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dalam artian, ada dispensasi untuk para santri di Jawa Timur untuk bisa menjalankan mudik, namun dengan pelaksanaan yang diatur. Adapun teknis peraturan mudik menjadi tanggung jawab dari masing-masing pengelola pondok pesantren, mulai dari protokol kesehatan hingga fasilitas transportasi pemulangan santri. Sementara, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 untuk seluruh masyarakat sebagai upaya mencegah meningkatnya kasus COVID-19 di tanah air. Larangan tersebut berlaku mulai 6 sampai 17 Mei 2021. Namun pemerintah juga mengeluarkan aturan pengetatan bepergian pra dan pasca larangan mudik, yakni mulai 22 April hingga 24 Mei 2021. Di satu sisi, Gubernur Jawa Timur membolehkan melalui kebijakannya untuk diperkenankan pulang. Di satu sisi, 2 hari yang lalu kemarin itu ada SE dari Menteri Agama yang menyarankan untuk tidak dilakukan. Tetapi di satu sisi dari pondok-pondok pesantren, karena di Batu ini pondoknya kan tidak sebesar semacam di Jombang dan semuanya, kalaupun ada kan kecil. Nah, itu sudah mempunyai perencanaan bahwa santri-santri itu boleh pulang mulai tanggal berapa, ada yang tanggal 1, bahkan ada yang tanggal 28 kemarin sudah boleh dipulangkan karena pembelajaran kan sudah selesai. Nah, ini memang dilema. Terus berikutnya kalau sekretaris Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Berbeda dengan awal puasa memasuki minggu keempat puasa, jumlah penumpang mikrolet mulai ada peningkatan walaupun tidak signifikan. Para sopir berharap 1 atau 2 hari menjelang Lebaran penumpang bisa lebih ramai. Sepinya penumpang ini sudah lama dirasakan para sopir angkutan umum jenis mikrolet di hampir sebagian besar terminal di Malang Raya. Pada awal puasa jumlah penumpang semakin menyusut dan sangat sulit untuk mendapatkan penumpang, baik di dalam terminal maupun di jalan. Sehingga para sopir cenderung mencari penumpang di jalan dan tidak mengantri di dalam terminal, terlebih menjelang pemberlakuan larangan mudik dan pengetatan aturan masuk kendaraan antar wilayah. Memasuki minggu keempat puasa dan menyisakan 9 harian menuju Idul Fitri, kondisi penumpang mulai ada kenaikan walaupun belum signifikan, sehingga bisa menutupi pengeluaran untuk BBM dan setoran. Menurut salah seorang sopir jurusan Arjosari Lawang menjelaskan adanya kenaikan jumlah penumpang menjadi penyemangat tersendiri untuk tetap beroperasi, walaupun masih belum signifikan. Di kawasan Terminal Arjosari, kendaraan mikrolet yang beroperasi lumayan banyak, termasuk yang mangkal di seputaran kawasan Arjosari. Para sopir masih tetap berharap menjelang Lebaran penumpang bisa ramai, sehingga pendapatan bisa ada peningkatan untuk mencukupi kebutuhan menjelang Lebaran. Sudah mendekati hari raya ini ada peningkatan sedikit lah, maksudnya gitu. Masih ada belum ada anak sekolah masuk ya masih ya itu aja penumpangnya. Tapi masih lumayan dibanding awal puasa Pak ya? Iya. Pak, kenaikannya berapa persen Pak dibanding awal puasa Pak? Ya, kenaikannya mungkin 10% mungkin. 10% ya masih lumayan Pak. Iya, 10% lah. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang pemberlakuan larangan mudik Lebaran dan pengetatan kendaraan yang masuk antar wilayah mulai berdampak pada peningkatan arus. Di gerbang Kota Malang, arus yang keluar mengalami peningkatan dan jalan terlihat lebih ramai kendaraan. Beginilah yang terlihat di gerbang pintu masuk ke Kota Malang, tepatnya di kawasan Jalan Ahmad Yani, Blimbing, Kota Malang.
Arus kendaraan yang melintas terlihat ramai dan cukup padat, khususnya dari arah pusat kota menuju ke arah Surabaya. Kendaraan yang melintas terlihat ramai sejak pukul 10 pagi sampai dengan menjelang siang hari, baik dari lajur bawah dari arah Jalan Panji Suroso maupun dari Jalan Layang Ahmad Yani. Peningkatan volume kendaraan ini diduga menjelang pemberlakuan larangan mudik lebaran yang akan diberlakukan mulai tanggal 6 Mei dan pengetatan pemeriksaan kendaraan antar wilayah, sehingga banyak warga yang pulang atau berangkat duluan ke tempat tujuan. Menurut seorang pengguna jalan menjelaskan, kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi di beberapa titik jalan di Kota Malang, sehingga harus diantisipasi oleh para pengguna jalan, terutama saat menjelang aktivitas pulang kerja. Di kawasan Jalan Balearjosari sampai Karanglo terlihat kendaraan yang melintas tidak terputus, khususnya yang ke arah Surabaya baik roda 2, roda 4 pribadi dan truk. Dengan pemberlakuan larangan mudik diperkirakan pada menjelang Lebaran, volume kendaraan yang masuk Malang Raya bisa semakin berkurang. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Warga desa Ororombo, Kecamatan Batu, Kota Batu menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit dengan mengajak lansia untuk belajar mengaji atau tadarusan. Meskipun sudah lanjut usia, mereka tetap semangat untuk menambah ilmu dan keimanan. Puluhan warga yang boleh dikatakan usia lanjut atau lansia asal desa Ororombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran dilakukan setiap sore menjelang berbuka puasa. Uniknya, para lansia ini belajar mengaji tidak dibimbing guru ngaji atau ustadz khusus, namun mereka dibimbing seorang anggota kepolisian yang saat ini menjabat sebagai Kasat Binmas Polres Batu. Jamaah yang berusia 40 hingga 71 tahun ini nampak serius belajar mengaji dibimbing AKP Agus Mulyono yang merupakan salah satu pembimbing tempat belajar mengaji untuk lansia tersebut. Para ibu dan bapak usia lanjut ini, meskipun masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, mereka tetap semangat karena membaca Al-Quran dapat menambah ilmu dan menambah keimanan dengan kegiatan yang digelar. Harapannya mendapat ridho dan pahala juga lebih mudah dikabulkan, karena Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan nilainya. Salah satu ibu-ibu peserta belajar mengaji mengaku, awalnya sama sekali tidak mengenal huruf hijaiyah serta tidak bisa membaca Al-Quran. Namun setelah tekun belajar, akhirnya bisa mengenal huruf hijaiyah dan bisa membaca Al-Quran, meskipun belum lancar dan mampu menyelesaikan selama bulan Ramadan 2 juz baca Al-Quran. Salah satu ketua RW setempat mengaku ibadah puasa Ramadan yang dijalani di masa pandemi berbeda dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini masyarakat sudah diperbolehkan menggelar kegiatan, meskipun harus dibatasi 50% dari kapasitas dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, ngabuburit belajar mengaji di bulan Ramadan ini merupakan inisiatif para lansia sendiri, dan ini dilaksanakan setiap sore menjelang berbuka puasa. Diharapkan bulan yang penuh berkah dan ampunan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih ampunan dan ridha Allah SWT. Saya lihat setiap harinya memang semangat karena mereka berkeinginan sekali dalam mempercepat bagaimana mempelajari Al-Quran ini sesuai nanti sesuai tajwidnya, sesuai panjang pendeknya, seperti itu. Memang mereka sangat bersemangat sekali, alhamdulillah. Yanto Yanjung melaporkan. Dalam rangka memperingati Nuzulul Quran dan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada Minggu 2 Mei 2021, pemerintah Jawa Timur menggelar Hotmil Quran bersama Wali Kota Bupati se-Jawa Timur. Sementara Wali Kota Malang yang ikut dalam Hotmil Quran membacakan surat ke-82 Al-Infithar. Hotmil Quran yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur diikuti secara online melalui Zoom oleh Wali Kota Bupati se-Jawa Timur. Di Kota Malang, Wali Kota Malang Sutiaji mengikuti Hotmil Quran melalui aplikasi Zoom di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Ijen, Kota Malang. Wali Kota dalam Hotmil Quran ini ikut serta dalam membacakan salah satu surat, yakni surat Al-Infithar. Wali Kota Malang mendapat giliran ke-7 setelah Wali Kota Sumeneb. Usai membacakan salah satu surat, Wali Kota Malang mengatakan bahwa dengan Hotmil Quran ini nantinya dapat mendoakan bangsa Indonesia khususnya Jawa Timur agar segera terbebas dari wabah COVID-19. Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, sudah seharusnya konsep pendidikan harus mencontoh kepada Al-Quran.
karena Al-Quran telah mengajarkan tentang pendidikan karakter yang saat ini menjadi program pemerintah Kota Malang dalam membangun konsep belajar mengajar di sekolah. Sutiaji menambahkan, Al-Quran memiliki banyak sekali keteladanan. Di ajaran Al-Quran ada punishment dan reward. Untuk itu, konsep pendidikan sudah semestinya harus mencontoh pada Al-Quran. Keteladanan yang ada di dalam Al-Quran memiliki nilai afektif dan kognitif. Hal ini yang seharusnya mampu diimplementasikan di bidang keilmuan yang ada dalam proses belajar mengajar. Simon Alfredo melaporkan.